Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di dalam Perspektif ACG yang pada forum kita hari ini kita akan membahas mengenai operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan membahas pinjaman dari Bank Himbara sebagai modal usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bapak dan Ibu, Perspektif ACG merupakan wahana literasi masyarakat mengenai isu yang akan menjadi perhatian publik. Perspektif ACG menyajikan fakta, regulasi, pro dan kontra terhadap isu yang menjadi perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat mendapat gambaran yang lengkap mengenai suatu isu. Perspektif ACG bertujuan mencerdaskan masyarakat untuk dapat mendukung program pemerintah yang pro rakyat secara rasional. Selamat datang dalam Perspektif ACG. Bapak dan Ibu pemerhati Perspektif ACG. Bagian yang ketiga dari Perspektif ACG kali ini adalah pro dan kontra pembiayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Cukup kita lihat dari 4 perspektif, yaitu perspektif yang pertama adalah dari perspektif ekonomi. Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, bagi yang pro akan menyatakan bahwa pembiayaan dari Bank Himbara akan mampu mendinamisasi usaha Koperasi Desa Merah Putih, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat akar rumput melalui penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Jadi barang-barang publik, barang-barang yang disediakan oleh pemerintah diharapkan adalah dapat dibeli oleh masyarakat desa sebesar harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini akan bisa menurunkan pengeluaran, menghemat pengeluaran dari masyarakat akar rumput. Dan ini berarti secara tidak langsung adalah meningkatkan daya beli dari masyarakat. Yang kedua, KMP ini akan menciptakan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan beberapa menteri menyatakan bahwa KDKMP akan menciptakan lapangan kerja. Ada yang menyatakan sebanyak 1 juta, ada yang menyatakan sampai 1,6 juta. Bahkan ada menteri yang menyatakan bahwa KDKMP ini akan menciptakan lapangan kerja untuk 2 juta. Nah, kalau dalam penilaian kami itu relatif berlebihan Bapak dan Ibu ya. Karena kalau kita lihat ruang lingkupnya yang sekarang yang sedang digodok oleh rekan-rekan semuanya dalam beraneka ragam juklak dan juknis tampaknya sulit untuk kita wujudkan. Sehingga bagi kelompok yang kontra Bapak dan Ibu, pembiayaan dari Bank Himbara ini dinilai akan memerlukan dukungan skala usaha yang memadai. Ini kemudian apa Bapak Ibu? Ini akan sulit. Karena apa? Skalanya pada skala desa. Dan kemudian kalau pengurus koperasi Desa Merah Putihnya berfokus kepada semuanya adalah bergantung pada pemerintah, maka ini hanya menyediakan pasokan barang-barang yang memang dipasok oleh BUMN-BUMN. Dan ini akan menjadikan apa? Skala usahanya terbatas. Padahal Bapak Ibu pengelola KDKMP ini secara umum belum memiliki pengalaman berbisnis. Dan orientasinya dulu bergabung adalah karena dulu diharapkan seolah-olah akan mendapatkan gaji. Karena dulu banyak menteri yang menyampaikan bahwa ini untungnya akan 1 miliaran dan seterusnya. Sehingga ada proses pembiaran waktu itu adalah bertaburan informasi mengenai gaji KDKMP. Nah, ini tidak dilakukan klarifikasi secepat mungkin pada saat itu oleh seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Nah, ini kemudian mengakibatkan yang bergabung banyak yang berorientasi pada gaji. Sehingga kalau ini berorientasinya pada sekedar gaji masih nggak apa-apa, sekedar insentif. Tapi kalau berorientasi gaji yang memadai, maka ini membuat keoperasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi agak berat. Di mana dia akan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk itu. Bagaimana dia bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dia bisa menciptakan lapangan kerja tapi menimbulkan problem yang lain Bapak Ibu. Kalau kami melihat
bahwa KD-KMP ini secara makro tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hanya ganti pelaku, Bapak Ibu. Dari UMKM yang sekarang ada, warung-warung yang ada, ke KDMP yang juga skalanya UMKM. Karena keberadaan KDMP cenderung akan mengurangi pasar warung-warung anggota. Nah, ini yang perlu nanti Bapak Ibu adalah harus dihindari. Bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Ibu harus menerapkan namanya prinsip subsidiaritas. Mana kegiatan usaha yang telah dilakukan secara baik oleh anggota Bapak Ibu, itu tidak dilakukan oleh koperasinya. Nah, koperasinya adalah bagaimana untuk meningkatkan daya saingnya, untuk meningkatkan produktivitas dari warung-warung itu. Misalnya, Bapak Ibu tidak menjual eceran, tapi adalah menjual kulaan misalnya. Sehingga tidak mematikan warung-warung. Ini perspektif yang ada, bagi baik yang pro maupun yang kontra. Kalau dalam pandangannya ACG, Bapak dan Ibu, bahwa yang disampaikan saat ini bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan peningkatan kesejahteraan, tidak. Iya, tapi bukan dalam bentuk ini pertumbuhan ekonomi, ya. Karena apa? Ini cuma ganti pelaku. Nah, kecuali Bapak Ibu, bahwa Koperasi Desa Merah Putih bisa keluar tidak hanya mengurusi adalah distribusi barang-barang kebutuhan pokok, bisa keluar dari kungkungan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu hanya sebagai outlet dari jaringan distribusi BUMN. Tapi sebaliknya adalah bagaimanakah memberdayakan produk-produk hasil ekonomi desa, hasil masyarakat desa ini dibawa kemudian ke kota, dibawa ke pabrikan-pabrikan dengan nilai tambah yang lebih baik. Nah, disitulah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, akan dapat menciptakan lapangan kerja, akan meningkatkan daya beli dan sekaligus kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kalau itu yang dilakukan, Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana dari perspektif desa, Bapak Ibu? Kalau saya sebagai kepala desa, maka kalau saya diminta adalah menilai apakah saya harus memberikan dukungan atau tidak pada Koperasi Desa Merah Putih. Saya akan menyatakan baik saya sebagai kepala desa maupun kepala daerah, maka saya akan menyatakan saya akan memberikan dukungan penuh terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini peluang bisnis yang luar biasa. Kalau ini kita anggap bisnis. Kalau ini kita anggap pemberdayaan, ini peluang pemberdayaan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Modalnya hanya 2,5 juta. Dulu Bapak Ibu adalah memodalin untuk pendiriannya dalam bentuk akte notaris 2,5 juta. Saya sebutlah 2,5 juta plus plus itu ngurus izin dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kalau ini desanya pintar, maka ini bisa meningkatkan aset di desa itu paling tidak 3 miliaran. Ya, dari pinjaman, plafon pinjaman yang ada. Bagaimana cara memaksimalkan plafon pinjaman ini? Kalau ini bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau tadi dengan asumsi cuma modal kerja itu hanya bermain di 500 juta. Kalau Bapak Ibu adalah ini bisa dipilih ini di dalam produk-produk yang perputarannya cukup tinggi, maka diharapkan dalam 1 tahun bisa menghasilkan omset sekitar 12 miliaran. Yaitu 500 juta bisa berputar, sebutlah sebulan 2 kali, maka 1 miliaran. Kalau ini 1 miliaran dalam 12 bulan, berarti ini akan menghasilkan 12 miliar. Kalau 12 miliar berarti sebutlah ini akan menghasilkan SHU. Ya, sebut kalau ini menggunakan margin kotornya 8 sampai 10%, sebutlah 8%. Seperti produk-produk yang di-create oleh BUMN itu kira-kira 8%-an margin yang disiapkan. Dikurangi dengan biaya operasionalnya yang 3%, maka akan ada SHU bersih kira-kira 5%. Nah, 5% dari 12 miliar adalah 600 juta. 600 juta ini jatahnya untuk desa adalah 20%. Berarti paling nggak tiap tahun saya akan ada tambahan. Paling tidak 120 jutaan. Bisnis apa yang modalnya 2,5 juta bisa mendatangkan aset di desa Bapak Ibu 3 miliaran. Bisa menghasilkan perputaran kira-kira paling tidak 12 miliaran. Bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemerintah desa
sekitar 120 jutaan setiap tahunnya. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Ini peluang pemberdayaan yang sangat luar biasa. Ini dari perspektif pemerintah desa. Kalau bagi pihak yang pro. Bagaimana pihak yang kontra? Pihak yang kontra akan menyampaikan begini Bapak Ibu. Ya itu kalau pengurusnya profesional. Bagaimana jika pengurus KDKMP-nya tidak profesional? Pengurus koperasi desanya tidak profesional. Maka dana desa akan menjadi taruhannya. Kalau dana desanya kemudian terambil, terintersep untuk angsuran pinjaman ini, maka program pembangunan desa sangat mungkin terganggu. Nah, ini perspektif yang kontra, itu Bapak Ibu. Tapi kalau bagaimana cara pandangnya ACG? Cara pandangnya ACG, ini peluang yang luar biasa. Ya, ini peluang yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagi pemerintah desa, bagi kelurahan, bagi Bapak Ibu camat, bagi Bapak Ibu kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota, sebaiknya dukung program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Optimalkan peluang untuk memberdayakan masyarakat desa. Dengan kita modif sedikit programnya, maka ini akan menghasilkan jauh di atas 12 miliar. Jauh di atas 120 juta. Jauh akan menghasilkan aset berlipat-lipat dari aset awal yang 3 miliar ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi ekonomi desa Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong. Sehingga apa? Yang mesti kita lakukan adalah bagaimanakah meningkatkan kapasitas dan tingkat keamanahan dari pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah Bapak Ibu harus melakukan pengawasan secara baik terhadap kegiatan usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin bermasalah, kalau itu dilakukan secara baik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini akan bisa mensejahterakan masyarakat, mendinamisasi perekonomian desa, dan sekaligus Bapak dan Ibu. Ini adalah bisa menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah desa atau pemerintah kelurahan atau bagi pemerintah daerah untuk bagaimanakah menumbuhkan perekonomian di daerah Bapak dan Ibu. Ya, bagaimanakah ini menciptakan lapangan kerja? Itu bisa kita create kalau ini pengurusnya profesional, kompeten dan aman. Dilihat dari perspektif hukum, ya, karena ini merupakan program strategis nasional, seharusnya ini aman, gitu ya. Harusnya ini aman. Kalau Bapak Ibu lihat penjelasan dari Menteri Desa, dari Dirjen PDP bahwa Permendes nomor 10 tahun 2025 ini yang memperlakukan kira-kira bahwa dukungan dana desa ini dicatat sebagai pengeluaran pemerintah desa pada periode terjadinya. Berarti ini kan sama dengan hibah. Kalau ini dianggap sama dengan hibah, berarti Bapak dan Ibu selesai dipertanggungjawabkan, selesai. Berarti aman. Tapi ingat Bapak dan Ibu, ini bagi yang kelompok yang pro. Bagi kelompok yang kontra Bapak Ibu, akan melihatnya adalah gini, hati-hati ya, PMK nomor 49 tahun 2025 pasal 11 ayat 11 memposisikan intersep dana desa, dana alokasi umum maupun dana bagi hasil sebagai piutang pemerintah kabupaten kota atau piutang pemerintah desa kepada koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau ini dianggap sebagai piutang harus dibayar. Kalau ini tidak terbayar berarti ada kerugian piutang negara. Kalau ini ada kerugian piutang negara berarti Bapak Ibu adalah merugikan keuangan negara. Kalau Bapak Ibu merugikan keuangan negara berarti ada problem di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. PP nomor 60 tahun 2014. Nah, sehingga apa? Yang menyatakan bahwa dana desa itu adalah bagian dari keuangan negara. Karena dana desa merupakan bagian dari keuangan negara, maka ini rawan masalah hukum. Ya, terutama pasal 2, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita
melihat ini dari sisi perspektif hukum, ya, dari perspektif hukum. Ini perlu Bapak Ibu cermati secara baik. Seperti apakah kita, kalau kita sebagai kepala desa, ingin adalah, oh kita harus mensukseskan programnya pemerintah, tapi kami juga aman. Sebagai kepala daerah juga seperti itu. Kemudian perspektif yang keempat, yaitu dari perspektif politik. Bahwa bagi yang pro akan menyatakan, oh KDKMP ini program yang bagus. Program ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang pro rakyat. Jika berhasil Bapak Ibu, suara di tahun 2029 pasti akan meningkat. Ini dari perspektif politik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini pasti artinya akan ada pihak-pihak yang akan mengklaim suara ini. Nah, bagaimanakah caranya Bapak dan Ibu? Kita tidak terbawa dalam arus perspektif politik ini. Pemberdayaan benar-benar kita tulus adalah untuk memberdayakan masyarakat. Itu Bapak Ibu. Nah, jangan dipikirkan tahun 2029 itu masih jauh. Itu. Nah, tetapi artinya bagi para insan politik, ya, bagi penggiat politik pasti akan mengkaitkan program KDKMP ini dengan potensi mendulang suara di tahun 2029. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat mendulang? Itu Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, ini juga sama bagi kelompok yang kontra Bapak Ibu, ya. Dari sisi perspektif politik, ini adalah program yang punya potensi sebagai instrumen politik. Hal ini sebenarnya digambarkan ya oleh majalah Ekonomis. Itu adalah menyatakan bahwa presiden kita punya keinginan untuk menuntaskan apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan, apa yang sudah dirintis oleh kakek dan bapaknya. Nah, sehingga bahwa program-program kerakyatan itu cukup dominan Bapak Ibu. Paling tidak kalau sekarang kita lihat ini kan ada namanya MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih. Inilah yang ditulis oleh majalah Ekonomis Bapak Ibu. Bahwa ini adalah bagian bahwa koperasi merah putih adalah bagian dari memberdayakan masyarakat akar rumput ya dari Presiden Prabowo. Kemudian tetapi problemnya Bapak dan Ibu, dari 80.000 koperasi yang ini adalah sebenarnya setiap daerah, setiap desa, setiap wilayah pasti punya potensi dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Tapi ini semuanya dikembangkan dalam satu program yang seragam, yaitu ada sekian gerai. Jadi misalnya semuanya itu cuma tinggal milih aja gerai-gerai yang mana. Tapi artinya diharapkan kalau bisa semua gerainya itu bisa Bapak Ibu lakukan. Ada gerai perdagangan, ada gerai apotek, ada gerai klinik, ada gerai pergudangan, ada transportasi dan sejenisnya. Nah, ini yang kemudian perlu Bapak Ibu lihat. Dan ini dianggap masih jauh dari jati diri koperasi atau koperasi yang sejati. Sehingga bahwa The Economist ini menganggap bahwa ini adalah sebagai desain kebijakan yang ingin mengendalikan wilayah pedesaan oleh pemerintah pusat. Dan ini sekaligus sebagai imbalan bagi para kepala desa yang loyal. Nah, tapi bagi kepala desa yang tidak loyal, ada potensi bermasalah. Kira-kira seperti itu kalau bacaan dari sisi para political analis. Nah, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, mari kita lihat tadi dari masalah hukum ya, dari masalah hukum. Saya sekarang ingin mendalami dari perspektif hukum tadi, mari kita lihat. Tadi saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 6, PP 60. Mari kita lihat Bapak Ibu. Benarkah dana desa itu bagian dari keuangan negara? Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 71 ayat 1 berbunyi adalah keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Mirip dengan yang Undang-Undang 17 tahun 2003. Ayat 2-nya, pendapatan desa yang bersumber dari APBN meliputi dana desa, bagian dari dana perimbangan, dan bantuan APBN lainnya. Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, yaitu pasal 3, dinyatakan dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU strip 11 garing 2013 ini menyatakan, namun karena desa bukan entitas otonom secara fiskal penuh, keuangannya tetap tunduk pada sistem pengelolaan keuangan negara. Jadi dari beraneka ragam regulasi ini, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara. Dukungan pinjaman KDKMP diperlakukan sebagai piutang negara, yaitu piutang pemerintah kabupaten kota atau pemerintah desa kepada KDKMP, yaitu pasal 11 ayat 11 PMK nomor 49 tahun 2025. Implikasinya apa Bapak Ibu? Kerugian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menyebabkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memanfaatkan dana desa, dana alokasi umum, dana bagi hasil sebagai dana talangan dan dicatat sebagai piutang pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota. Piutang yang tidak terbayarkan maka berpotensi menjadi kerugian negara. Pengurus KDKMP yang tidak menyadari atau salah interpretasi terhadap istilah belanja operasional. Biaya operasional termasuk untuk gaji karyawan, jadi boleh untuk gaji pengurus, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan mengakibatkan kemudian koperasinya rugi, nah, misalnya itu, sehingga harus ditalangi oleh dana desa. Maka ini berpotensi jadi bermasalah. Kemudian salah interpretasi tadi atau pernyataan dari Menteri Desa yang menyatakan dana desa sebagai dana talangan yang tidak perlu dikembalikan. Jadi ini dianggap saja sebagai pengeluaran desa. Satu sisi Bapak, Ibu dan aman karena ada itu. Tapi kalau nanti ada aparat penegak hukum menyatakan, oh Permendes 10 ini adalah merupakan aturan turunan dari PMK 49. Jadi induknya adalah PMK 49. Jadi yang berlaku berarti PMK 49 tahun 2025. Pasal 11 ayat 11. Maka Bapak Ibu menjadi berpotensi Bapak Ibu bahwa ini kalau sampai ini bisa menjadi perdebatan secara hukum, maka ini bisa menjadi masalah hukum. Kalau ini menjadi masalah hukum, maka berpotensi Bapak Ibu akan bermasalah secara hukum. Sehingga pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi dapat berlaku. Untuk itu, Kades, kepala daerah, dan pengurus KDKMP jauh lebih rawan daripada direksi BUMN. Karena direksi BUMN dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan bagian dari kerugian keuangan negara, bahwa keuangan BUMN itu terpisah dari keuangan negara, bahwa direksi komisaris bukan sebagai penyelenggara negara. Itu paling tidak ada pengamannya. Nah, bagaimana dengan KDKMP ini? Bagaimana dengan desa? Bagaimana dengan kepala desa? Bagaimana dengan lurah? Bagaimana dengan camat? Bagaimana dengan TAPD? Bagaimana dengan bupati dan wali kota? Ini yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Kalau kita cermati lagi Bapak Ibu, pasal 2 ya dan pasal 3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini agak karet. Akan mudah sekali Bapak Ibu. Ini kita potensi terkait dengan ini. Ya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai pengurus, kemudian kepala desanya sebagai pengawas nanti menerima honor-honor, tapi kemudian menyebabkan tapi koperasinya adalah rugi, timbul masalah. Berarti bisa terkait dengan ini, memperkaya diri sendiri, ya. Atau orang lain
Bapak Ibu, atau suatu korporasi. Nah, suatu korporasi, koperasi itu korporasi juga yang dapat merugikan keuangan negara. Tadi Bapak Ibu, kerugian negara, ya. Jadi artinya apa? Karena tadi menggunakan dana desa, dana alokasi umum, dana bagi hasil, kemudian tidak terbayarkan karena koperasinya rugi. Nah, ini kan bisa menimbulkan problem Bapak Ibu. Nah, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian kalau di pasal 3-nya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sebagai batasannya. Nah, berdasarkan hal itu, maka kita ingin melihat Bapak dan Ibu, ya. Kita ingin mengajak. Jadi, bagaimanakah ini para kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, tim anggaran pemerintah desa, mungkin biro keuangan, Bapeda, Sekda dan sejenisnya, ya. Kemudian camat, kemudian lurah, kepala desa. Ini semuanya ini adalah karena Bapak Ibu di dalam PMK 49, di dalam Permendes 10, dalam Permendagri 13 adalah sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Nah, pihak yang memberikan persetujuan menjadi pihak yang cukup bertanggung jawab meskipun kemudian ini akan dilemparkan kepada tanggung jawab itu kepada Himbara. Tapi Himbara kemungkinan besarnya akan longgar Bapak Ibu. Kenapa dia longgar? Karena apa? Dia aman, pinjamannya aman. Karena pinjamannya adalah satu sisi pasti dia diminta adalah segera ini harus dicairkan. Satu sisi dananya tersedia, harus dicairkan, dia cairkan. Dan apakah ini berisiko? Ini nyaris tidak ada risikonya, ya. Ini adalah pinjaman yang dijamin oleh pemerintah mudahnya Bapak Ibu. Jadi ini pinjaman yang tidak berisiko bagi bank sehingga bunganya bisa rendah, itu Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Tapi bagi Bapak Ibu, ini perlu yang mau kita bahas adalah bagaimana cara agar dana desa, dana alokasi umum, dana bagi hasil tidak menjadi jaminan pembayaran angsuran pinjaman KDKMP. Bagaimana caranya? Pastinya adalah bagaimana kita harus memahami proses bisnis dari koperasi desa, koperasi merah putih. Bagaimana kita membuat bahwa KDKMP ini skala usahanya masuk. Bagaimanakah KDKMP ini ramping dan lincah gitu Bapak Ibu di dalam berusaha sehingga juga anggarannya juga anggaran yang ramping sehingga tidak menimbulkan masalah kerugian. Bagaimana caranya supaya kerugian ini kita hindari sehingga yang ada adalah bagaimanakah caranya supaya KDKMP Bapak dan Ibu ini mendapatkan surplus. Ini yang kemudian harus kita upayakan. Kemudian bagaimana caranya agar pemerintah desa atau pemerintah daerah terhindar dari permasalahan hukum pada masa mendatang. Ini juga perlu Bapak Ibu bahas secara bersama-sama. Inilah yang akan kita bahas pada Rabu dan Kamis tanggal 22 dan 23 Oktober 2025. Kita akan lakukan lokakarya secara online bagi Bapak Ibu. Nanti dapat menghubungi panitia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin daerahnya pengen adalah yuk kita adakan Zoom khusus. Yaitu misalnya bisa menghubungi panitia nanti sehingga kita punya keunikan. Gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin segera untuk mendapatkan pemahaman mengenai teknik evaluasi kelayakan pinjaman KDKMP kepada Bank Himbara dan implementasi sistem pengawasan usaha KDKMP agar Bapak Ibu terhindar dari beraneka ragam permasalahan, maka ini Bapak Ibu dapat mengikuti Lokakarya pada tanggal 22-23 Oktober 2025. Demikian perspektif ACG kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu penggiat KDKMP, pembina KDKMP, dan pemerhati koperasi di Indonesia. Sukses selalu.
untuk kemajuan koperasi di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu pada edisi Perspektif ACY berikutnya. Salam koperasi.